Halo, cek. IMSA WeatherTech Sport Car Championship. Kemarin ada yang komen kayak gini nih. Terus aku up lah ke komunitas dan banyak juga tuh yang mau dikontenin. Maka dari itu video ini mau aku bahas IMSA WeatherTech Sport Car Championship. Aku bakal sebut aja IMSA biar gampang. Soalnya namanya itu panjang banget. Video ini cocok banget buat kalian yang masih pemula atau baru mau tahu soal IMSA. Jadi video ini pembahasan soal IMSA dari pemula buat pemula. Karena aku juga masih pemula di IMSA. Karena sekarang udah 2024, maka yang mau aku bahas adalah IMSA 2024. IMSA WeatherTech Sport Car Championship adalah sebuah ajang balapan yang digelar di Amerika Utara yang mirip-mirip sama WEC. Bedanya adalah WEC itu kan seluruh dunia, kalau IMSA di Amerika Utara aja. IMSA adalah badan yang menyelenggarakan ajang ini. IMSA itu singkatan dari International Motorsport Association. Sementara WeatherTech itu adalah sponsor utamanya. Jadi namanya makin panjang, IMSA WeatherTech Sport Car Championship. Mau aku ingetin lagi biar nggak panjang-panjang, aku bakal sebut aja IMSA. IMSA itu pertama kali ada tahun 2014, hasil gabungan atau merger dari American Le Mans Series sama Rolex Sport Car Series. Jadi dua ajang balap digabung aja jadi satu gitu. Jadilah IMSA Sport Car Championship. Di IMSA tahun 2024 hanya ada 4 kelas yang balapan, yaitu kelas GTP atau Grand Touring Prototype, LMP2, GTD sama GTD Pro. IMSA menghapus kelas LMP3 yang tahun lalu itu masih ada. Alasannya adalah meningkatnya kualitas kelas GTP atau hypercar-nya. Alasan yang sama kayak di WEC yang menghapus kelas LMP2 karena yang ikut kelas hypercar makin banyak, otomatis butuh slot. Kelas GTP adalah nama dari kelas hypercar di IMSA yang merupakan singkatan dari Grand Touring Prototype. Ini adalah kelas tertinggi atau kelas utamanya gitu. Di IMSA kelas hypercar-nya itu yang LMDH semua atau Le Mans Daytona Hybrid. Nggak ada yang Le Mans hypercar. Apakah mobil LMH nggak boleh ikut? Ya boleh-boleh aja, cuma emang nggak ada yang ikut. Ada 5 pabrikan yang ikut kelas ini, ada Porsche, BMW, Cadillac, Acura, sama Lamborghini. Mobil-mobil LMDH itu semuanya distandarisasi, mulai dari sasis yang ada dari Oreca, Ligier, Multimatic, sama Dallara. Tinggal pilih mau dari yang mana. Terus sistem hybrid sama gearbox dipasok sama Extract. Unit generator motor dipasok sama Bosch, dan baterai pakai buatan Williams Advanced Engineering. Hasil dari standarisasi ini adalah balapan yang kompetitif banget. Bahkan semua pabrikan itu bisa menang dan bersaing secara ketat. Kelas LMP itu skip karena kurang menarik dan aku juga males bahasnya. Kelas GTD atau Grand Touring Daytona di IMSA dibagi jadi 2, yaitu GTD sama GTD Pro, dan menggunakan mobil-mobil GT3. Selain biaya yang murah, kelas ini juga bisa menarik banyak pabrikan mobil ikutan. Tahun 2024 setidaknya ada 37 mobil yang ikut kelas ini. Banyak banget kan? Dengan rincian 12 mobil ikut kelas GTD Pro dan 25 mobil kelas GTD. Ada Porsche 911 GT3R, Ferrari 296 GT3, Mercedes AMG GT3 Evo, Ford Mustang GT3, dan masih banyak lagi. Kelas GT3 emang sekarang lagi rame-ramenya. Bahkan di ajang sebelah, kelas GT3 itu masuk nggantiin kelas GTI di tahun 2024. IMSA musim 2024 bakalan ada 11 seri, dimulai dari Daytona dan berakhir di Road Atlanta. Sirkuit-sirkuit terkenal kayak Daytona, Sebring, Indianapolis, Long Beach, dan masih banyak lagi dipakai buat balapan IMSA tahun 2024. Di IMSA nggak semua seri balapannya full class. Ada seri yang cuma balapannya kelas GT aja, ada yang kelas LMP2 sama GT, ada juga yang kelas hypercar sama GT aja, nggak ada LMP2 nya. Emang semacam-macam itu. Kemudian untuk durasi balapan juga macam-macam. Ada yang sejam 40 menit, 2 jam 40 menit, 6 jam, 10 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Variatif banget, ada balapannya yang sebentar, ada juga yang lama sampai 24 jam. Nah, di IMSA ada namanya itu Michelin Endurance Cup. Balapan di IMSA yang minimal durasinya 6 jam itu masuk ke kalender ini. Tahun 2024 ada seri Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis, sama Road Atlanta. 5 seri itu bagian dari Michelin Endurance Cup, yang mana nanti ada poin sendiri dari balapan itu. Intinya kayak kejuaraan di dalam kejuaraan gitulah.
IMSA sistem poinnya itu rada ribet, beda sama ajang balapan lain. Sama halnya kayak di WC, di IMSA klasmennya nanti tiap kelas sendiri-sendiri klasmennya. Di IMSA di kualifikasi itu dapat poin juga. Dapat posisi 1 di kualifikasi itu dapat 35 poin, posisi 2 32 poin, posisi 3 30 poin, dan terus berkurang sampai posisi 30 atau lebih dapat 1 poin. Sedangkan kalau poin pas balapan itu sama, cuma ditambah 0 di belakangnya. Menang 350 poin, posisi 2 320 poin gitu. Terus sampai posisi 30 atau lebih dapat 10 poin. Jadi nggak heran kenapa di klasmen IMSA poinnya itu sampai ribuan di akhir musim. Sementara untuk klasmen pabrikan atau manufaktur ada juga. Nah kalau yang ini perolehan poinnya diambil dari mobil yang finish paling depan dari pabrikan itu. Semisal Porsche finish 1-2 yang berarti dapat poin 350 kan. Yang poin posisi 2 nggak dihitung. Nah Cadillac finish ketiga. Cadillac ini bakalan dapat 320 poin karena dihitung peringkat kedua, walaupun secara finish itu ketiga. Sebelumnya aku sempat ngomong kalau di IMSA itu ada namanya Michelin Endurance Cup. Gimana sih perolehan poin di seri ini? Jadi di seri ini yang P1 itu dapat 5 poin, P2 4 poin, P3 3 poin, kemudian P4 dan seterusnya itu 2 poin. Nah ada yang beda nih dari cara dapetin poinnya. Jadi poinnya itu didapetin di jam-jam tertentu pas balapan. Misalnya balapan di Daytona itu 24 jam. Nah poin itu dikasih pas balapan udah jalan 6 jam, 12 jam, 18 jam sama pas finish. Jadi di posisi berapapun kalian ketika di jam itu maka bakalan dapat poin. Nah tiap balapan itu beda-beda jamnya. Kita ambil contoh ketika balapan di Sebring 12 jam, poin dikasih pas jam 4, jam 8 sama pas finish. Semoga paham lah ya, gimana? Pusing. Nah buat poin pabrikan atau manufaktur itu sama aja kayak yang tadi, diambil dari mobil yang finish paling depan dari pabrikan tersebut. Kalau kalian lupa ya bisa diputar ulang aja tadi. Kalau di WEC ada Le Mans, di IMSA juga ada, cuma balapannya bukan di Le Mans tapi di Road Atlanta. Petit Le Mans kalau diartiin itu artinya Le Mans kecil. Balapan ini sering pakai aturan balapan di Le Mans 24 jam. Mungkin karena itu juga namanya Petit Le Mans. Balapan di sini berdurasi 10 jam dan ini adalah salah satu balapan paling penting di Amerika. Kalau kalian udah tahu IMSA dan jadi pengen nonton, jangan tanya ke aku nontonnya di mana, karena aku juga nggak tahu. Tapi kemarin ada yang komen ke channel ini, katanya nonton IMSA itu di website imsa.tv. Tapi kalau kalian sabar bisa nonton aja highlightnya di YouTube. Tapi yaitu highlight bukan live race. Oke lah, sampai sini aja buat video ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga rezekinya lancar, amin. Thank you.